Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aul di channel Pengukir Legendaris. Di video kali ini kita akan membuat bunga mawar dari bahan labu siam. Oke, untuk teman-teman yang baru berkunjung mungkin bisa bantu subscribe ya, agar channel ini bisa lebih berkembang. Karena nanti akan ada tutorial-tutorial terbaru dari Pengukir Legendaris. Oke, selamat menyaksikan. Yuhu. Oke teman-teman, mungkin bisa kita siapkan labu siam terlebih dahulu. Lalu untuk alatnya kita siapkan pisau dan juga piler atau pengupas. Untuk pisau teman-teman harus pakai yang runcing ya, dan juga tajam. Oke, kita bisa kupas terlebih dahulu labu siamnya. Kita kupas hingga benar-benar bersih. Setelah labu siam kita kupas dengan bersih, lalu kita bisa siapkan air terlebih dahulu untuk membersihkan getah dari labu siam itu teman-teman. Kita cuci hingga getahnya hilang. Kita bisa gunakan air biasa teman-teman. Setelah labu siam kita cuci, lalu kita bisa potong menjadi dua bagian teman-teman. Kita potong terlebih dahulu menjadi dua bagian. Untuk potongan labu siam yang satunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu, dan bagian yang ini akan kita bentuk menjadi bunga mawar. Kita berikan goresan pada bagian ini untuk membuat bagian kelopaknya teman-teman ya. Kita gores agak dalam, nah hingga sampai pada pangkal yang sebelah sini. Lalu bisa kita buang terlebih dahulu pada bagian ini teman-teman. Kita buang terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan, dan setelah rapi baru kita bentuk kelopak lagi. Untuk pembuatan kelopak yang kedua nanti jadi kita bentuk tumpuk teman-teman ya. Untuk cara pengambilan kelopak yang kedua, yaitu kita agak posisi ke tengah teman-teman ya. Jadi seakan-akan nanti terlihat tumpuk kelopaknya. Kita ambil dari bagian tengah, kita berikan goresan agak dalam dan sampai pada pangkal yang bawah teman-teman ya. Dan langsung kita buang pada bagian ini. Sama seperti cara yang pertama tadi, kita buang terlebih dahulu. Nah, jadi terlihat tumpuk seperti ini kelopaknya teman-teman ya. Lalu kita rapikan dulu pada bagian ini, dan kita mulai untuk membuat kelopaknya lagi. Nah, harus tetap kita ingat untuk pengambilannya dari bagian tengah teman-teman ya, agar kelopak tetap terlihat tumpuk. Oke, terus kita beri goresan hingga sampai pada ujung pangkal, dan kita ambil lagi pada bagian ini, kita buang dulu. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk membuat kelopaknya lagi teman-teman, dengan cara yang sama dan teknik yang sama. Kita ambil dari bagian tengah untuk membuat kelopaknya. Kita beri goresan agak dalam hingga sampai pada pangkal bagian bawah. Kita ambil lagi pada bagian ini. Pokoknya dengan cara yang berulang-ulang, dengan cara yang sama teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan dulu. Jika kurang rapi, nanti kita bisa rapikan terlebih dahulu. Kita bisa buat ini yang terakhir, kelopak yang terakhir teman-teman. Kita buat kelopak yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat dulu. Nah, kita rapikan dulu pada bagian ini. Kita rapikan hingga benar-benar berbentuk bulat teman-teman ya, hingga merata. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat dan diperhatikan. Seperti ini teman-teman, bisa kita lanjut untuk membuat kelopak yang berikutnya teman-teman ya. Jadi kita ambil pada bagian ini. Jadi kita ambil dari bagian posisi tengah dari kelopak yang pertama kita buat tadi sampai pada bagian kelopak
yang satunya lagi di bagian tengah juga teman-teman. Nah seperti ini. Oke, lalu kita buang dulu pada bagian ini teman-teman. Kita rapikan dulu. Nah kita rapikan dulu pada bagian ini. Dan kita lanjut lagi untuk membuat kelopaknya dengan cara yang sama teman-teman ya. Agak posisi ke tengah, jadi biar tetap terlihat tumpuk kelopaknya. Nah seperti ini. Lalu kita rapikan lagi dengan berulang-ulang caranya teman-teman. Dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, berulang-ulang. Nah, kita ambil dari bagian sini agar dia tetap terlihat tumpuk. Nah seperti ini. Lalu kita ambil lagi, kita buang lagi pada bagian ini. Nah lalu kita buang lagi pada bagian ini dengan cara yang berulang-ulang teman-teman ya. Dengan cara yang sama dan teknik yang sama. Oke. Saya yakin pasti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang telah saya berikan teman-teman ya. Oh iya, untuk teman-teman mungkin saat memilih labu, usahakan harus memilih labu siam yang benar-benar masih muda teman-teman ya. Jangan yang tua. Jadi kalau yang tua itu nanti bijinya besar teman-teman, dan mungkin tidak bisa sebagus yang labu siam muda. Nanti tidak bisa sampai ke tengah teman-teman kelopaknya karena sudah ada bijinya yang besar. Tapi kalau labu siamnya yang masih muda itu bijinya kan masih kecil, jadi bisa kita sampai pada bagian tengah teman-teman untuk pembuatan kelopaknya. Lanjut kita buat kelopaknya sampai pada bagian tengah nanti teman-teman ya. Jadi terus kita buat kelopak hingga sampai pada bagian tengah nanti teman-teman. Jika kita memilih labu siam yang benar-benar masih muda, nanti kita bisa bikin kelopak hingga sampai pada bagian tengah seperti ini teman-teman. Sudah hampir selesai teman-teman. Cantik sekali kan? Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat daun teman-teman ya dari labu kuning. Untuk labu kuning, saya memakai labu kuning biasa teman-teman ya, dan saya potong agak tipis seperti itu teman-teman ya. Oke, lalu kita mulai untuk membuat bentuk daunnya seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan. Terlebih dahulu seperti ini teman-teman.
garis dan kita berikan lubang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini bisa diperhatikan. Nah, bagian ini lalu kita berikan lubang juga teman-teman. Seperti itu cara membuatnya. Lalu kita berikan lubang lagi seperti yang pertama tadi, namun ini agak besar teman-teman ya. Semakin ke tengah nanti semakin besar lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti semakin ke ujung sini teman-teman, nanti ukurannya juga semakin kecil lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita mulai bikin lagi di sebelah sini. Kita buat lubang lagi. Yang pertama ini agak kecil, lalu yang sebelah sini nanti agak besar. Untuk selanjutnya ini agak lebih besar teman-teman. Nah, seperti ini pun nanti juga agak lebih besar selanjutnya. Lalu semakin mengecil dan mengecil teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan. Nah, setelah terbentuk seperti ini teman-teman, lalu kita bisa berikan pola seperti ini mengikuti lubang yang kita buat tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa diperhatikan. Seperti ini teman-teman, sudah jadi bentuk daunnya. Gimana teman-teman? Cantik kan? Oke, semoga video ini bermanfaat untuk semua teman-teman pengukir legendaris dan juga untuk semua para pecinta seni ukir buah dan sayuran dan juga garnish. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah ikutin kita juga. Dan saya harap untuk supportnya teman-teman ya, agar lebih bersemangat lagi untuk membuat karya-karya yang mengagumkan tentunya teman-teman ya. Saya Awal, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.